Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Teen. Film yang diproduksi tahun 2016 ini menceritakan tentang seorang kakek yang sudah 8 tahun mencari keadilan atas penculikan dan pembunuhan yang terjadi kepada cucunya yang masih berumur 8 tahun. Penantian panjang dan usaha yang dilakukannya tak sia-sia karena ia berhasil mengetahui siapa pelaku yang membuatnya menderita secara fisik dan juga hati. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor besar, diantaranya Amitabh Bachchan sebagai John, Nawazuddin Siddiqui sebagai Martin, Sabyasachi Chakrabarti sebagai Mahonar, Vidya Balan sebagai Sarkar, Padmavati Rao sebagai Nancy, dan banyak lagi. So, sebelum masuk ke alur ceritanya, boleh kali tekan tombol subrek biar cepat dapat 1000 subrek. Kalau sudah, yuk kita kemon. Kisah dimulai pada tahun 2007. Tepatnya di malam hari, inspektur polisi bernama Martin sedang mengendarai jeep polisi dan melewati sebuah mobil yang di dalamnya terdapat pria misterius yang wajahnya tertutup dengan kantong plastik berwarna hitam. Bersamaan dengan pandangan Martin yang kemudian beralih ke depan, ia tiba-tiba mengalami kecelakaan. Kejadian itu membuat pria misterius tersebut turun dari mobilnya, dan dia adalah John. Skin kemudian berganti 8 tahun ke depan. Terlihat John saat itu berada di kantor polisi dan meminta keadilan atas penculikan dan kematian cucunya yang bernama Angela. Inspektur polisi yang bernama Sarkar datang kepadanya dan berkata, jika polisi akan segera menemukan pelakunya. Namun perkataan inspektur hanyalah sebuah penghibur karena kasus itu sudah terlalu lama dan tak memiliki cukup petunjuk untuk diselidiki. Bahkan Inspektur Martin yang dahulu menangani kasus itu sudah memundurkan diri dari kepolisian dan memilih menjadi seorang pendeta untuk menebus kesalahannya di masa lalu. John tinggal berdua bersama istrinya yang bernama Nancy. Nancy saat ini mengalami kelumpuhan dan tak bisa berbuat apa-apa, sehingga kini Johnlah yang mengerjakan dan mengurus semua keperluan mereka. Sejak kematian ibunya, Angela tinggal bersama mereka berdua. Namun karena kasus penculikan tersebut, nyawa Angela tidak bisa diselamatkan. Bahkan sang ayah yang bernama Peter menyalahkan John atas kematian putrinya tersebut. John setiap hari memutar rekaman percakapan Angela saat diculik, dan melalui ingatannya kita diperlihatkan kejadian 8 tahun yang lalu. Saat itu Angela baru saja pulang sekolah. John yang bertepatan tidak bisa menjemputnya pagi hari menasihati Angela agar pulang melewati jalan utama. Namun Angela malah mengambil jalan pintas sehingga kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Seorang pria misterius datang menculiknya, kemudian membawanya pergi dengan menggunakan mobil van berwarna hitam. Kita kembali ke line utama. Ketika sedang membeli ikan di pasar, John melihat gadis kecil berjalan dengan topi rajutan yang dipakai Angela di hari penculikannya. John kemudian mengikuti gadis tersebut, dan singkatnya tibalah ia di panti asuhan Little Flowers tempat gadis itu tinggal. Di sini John mendapatkan informasi dari pengurus panti jika topi tersebut adalah sumbangan dari Yayasan Imam Barah yang berada di Hooghly. John kemudian menemui Martin dan menunjukkan topi Angela yang baru saja ia temui. Ia meminta agar Martin menemaninya ke Imam Barah. Siapa tahu di sana mereka bisa mendapatkan jejak dari pelaku penculikan. Martin awalnya tak bersedia menemani John karena baginya itu hanyalah pekerjaan di masa lalu yang sudah ia lupakan. Namun saat John mengingatkan akan janji dan tanggung jawab Martin ketika masih berseragam polisi, ia pun akhirnya luluh. Dengan skuter tua miliknya, John dan Martin segera pergi ke Yayasan Imam Barah. Di sana mereka bertemu dengan salah satu pengurus yayasan yang bernama Tuan Akhtar. John kemudian menceritakan maksud kedatangannya. Singkatnya, Tuan Akhtar memberitahu jika beberapa tahun lalu seorang tuan tanah yang bernama Tuan Syah mewakafkan sebagian tanahnya untuk memperluas yayasan, sehingga dinding pertama yang menjadi pembatas selama ini akan dirobohkan. Ketika pekerja melakukan penggalian pondasi untuk membuat dinding yang baru, tak sengaja ia menemukan sebuah peti yang di dalamnya terdapat beberapa benda, yang salah satunya adalah topi rajut yang dipegang oleh John saat ini. Tuan Akhtar tak mengingat benda apa saja yang ada di peti tersebut. Namun setiap barang yang masih dapat digunakan segera disumbangkan ke panti asuhan.
John dan Martin melanjutkan perjalanan ke kediaman Tuan Shah. Namun sesampainya di sana, seorang pemuda mengatakan jika Tuan Shah sudah lama di Amerika bersama keluarganya sejak 25 tahun yang lalu. Hingga akhirnya John sadar jika tak ada harapan akan petunjuk selanjutnya. Ia pun kembali berputus asa dan hanya bisa merenung. Di sisi yang berbeda, kita dikenalkan dengan pria yang bernama Tuan Manohar dan cucunya yang bernama Roni. Saat itu Tuan Manohar sedang bermain sepak bola bersama Roni. Namun tak berapa lama telepon rumah berdering, sehingga ia memutuskan untuk masuk dan mengangkat teleponnya terlebih dahulu. Ketika ia mengangkatnya, telepon tiba-tiba terputus dan kejadian itu berulang sampai 3 kali yang membuatnya kesal. Ia kemudian kembali ke bawah, akan tetapi sesampainya di sana ia tak melihat keberadaan sang cucu. Tak lama ia mendapatkan sebuah panggilan dari seorang pria yang berkata, jika ingin Roni kembali dengan selamat, maka ia harus melakukan perintah seperti yang ia katakan. Selanjutnya kita diperlihatkan sebuah mobil van berwarna hitam membawa peti yang dimana di dalamnya terdengar suara Roni. Sehingga bisa dipastikan kejadian penculikan ini sama persis dengan kasus penculikan yang menimpa Angela. Inspektur Polisi Sarkar mengambil kasus ini dan mulai menyelidiki kronologi yang terjadi. Ia juga mengambil beberapa contoh kasus penculikan yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, termasuk kasus penculikan Angela. Setelah mempelajarinya, ia yakin jika kasus tersebut sama dengan kasus Angela, sehingga ia memutuskan mendatangi Martin dan meminta bantuannya untuk memecahkan kasus tersebut. Skin kemudian berganti kepada John yang masih berusaha menemukan pelaku penculikan cucunya. Ia kembali mendatangi Yayasan Imam Barah berharap Tuan Akhtar bisa memberikan petunjuk yang lebih. Hal itu dilakukannya tidak hanya sekali, bahkan beberapa kali. Sampai akhirnya, ketika skuternya sedang bermasalah, John meminjam kawat atau benda apa saja yang bisa membersihkan busi skuternya. Tuan Akhtar lalu memberikan John beberapa peralatan, diantaranya adalah sebuah pulpen yang sudah tak terpakai. Ketika ia hendak pergi dari sana, Tuan Akhtar memanggil dan mengatakan, 2 bulan setelah kedatangan John kemari, ia berusaha mengingat benda apa saja yang ada di peti tersebut. Dan sekarang keajaiban telah terjadi, di mana ia sudah mengingat jika pulpen yang baru saja digunakan John termasuk salah satu benda yang ada di peti tersebut. Sesampainya di rumah, John mulai menyelidiki pulpen itu. Dan singkatnya, ia menemukan sebuah logo bergambar angsa di bagian atas pulpen. John mengetahui jika logo itu adalah logo dari Badan Pertanahan milik pemerintah. Di sisi lain, si penculik menelpon keluarga Roni dengan menggunakan telepon umum. Namun di sini pihak kepolisianlah yang menjawabnya. Si penculik mengancam karena sudah melaporkan kejadian ini kepada polisi. Ia meminta agar mereka tidak membuang-buang waktu dan segera menyerahkan uang tebusan jika ingin Roni kembali dengan selamat. Tuan Manohar juga mendapatkan panggilan dari si penculik. Namun panggilan itu bukan ke ponselnya melainkan ke ponsel yang sudah disiapkan si penculik di bawah bangku ayunan yang sedang ia duduki. Ia mendengar suara Roni yang minta tolong untuk diselamatkan dan setelah itu teleponnya pun terputus. Tak berapa lama polisi dikejutkan dengan Tuan Manohar yang sudah hilang dan hanya meninggalkan ponsel di bangku ayunan. Polisi yang sudah mengetahui lokasi telepon umum yang digunakan si penculik segera meluncur ke TKP. Di sana mereka tak menemukan sidik jari siapapun. Bahkan semua sidik jari yang ada di sana telah dihapus. Namun mereka melihat satu puntung rokok yang diduga adalah milik si penculik. Sementara di sisi yang berbeda, John kemudian mendatangi kantor pertanahan dan singkatnya ia mendapatkan informasi jika pulpen yang saat ini ia pegang adalah hadiah perusahaan yang diberikan kepada seluruh karyawan pada masa kerja tahun 2006 sampai 2007. John kemudian mendatangi bagian SDM dan meminta seluruh nama karyawan pada masa itu. Walaupun ia sudah menceritakan alasannya, namun petugas yang bertanggung jawab tak bisa memberikannya jika tidak ada perintah dari kepolisian atau pemerintah yang berwenang. John yang hampir saja berputus asa melihat petugas yang bisa memenuhi permintaannya dengan sedikit tindakan kecurangan. Dengan berat hati, John harus merelakan skuter Legend miliknya untuk ditukar dengan informasi nama-nama karyawan tersebut. John mulai menyelidiki dan mendatangi satu persatu nama karyawan yang ada di list tersebut.
Dan setelah beberapa hari, ia kemudian mendatangi Martin dan memberikan list nama-nama yang ia curigai sebagai tersangka. Di sisi lain, Inspektur Sarkar yang sedang bersama Martin di rumah Tuan Manohar kembali mendapatkan telepon dari si penculik. Ia memberitahu jika sebentar lagi akan ada truk sampah yang melintas dan membawa kiriman foto jika Ronnie masih hidup. Kejadian ini juga sama persis dengan yang dialami John ketika Angela diculik. Si penculik juga mengatakan jika sebentar lagi akan sampai paket yang berisikan sebuah tas, di mana tas itu harus segera diisi dengan uang tebusan, dan Ibu Ronnie harus membawanya ke stasiun kereta api dan meletakkannya di dekat pilar di platform nomor 1. Menjadari jika itu adalah pola yang sama yang digunakan si penculik 8 tahun yang lalu, Martin menduga jika pelakunya tidak kabur dari pintu utama, melainkan dari pintu keluar, karena saat itu seluruh pintu utama telah diblokir. Dan benar saja, perkiraan Martin pun tepat. Mereka kemudian mengejar pelaku yang berlari ke pintu gerbong belakang. Dan singkatnya, ketika si penculik hendak melempar tas tersebut melewati dinding pembatas, Martin dengan cepat menangkapnya. Dan setelah memborgolnya, mereka berdua dikejutkan jika pelaku penculikan tak lain adalah Tuan Manohar sendiri. Tuan Manohar segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ia mengaku jika bukan dialah yang menculik Ronnie, karena yang ia lakukan hanyalah perintah dari sang penculik yang mengancam keselamatan cucunya. Inspektur Sarkar tak mempercayainya begitu saja, dan bersamaan dengan itu skin flashback pun diperlihatkan. Tuan Manohar yang baru saja menerima telepon dari si penculik, kemudian pergi dengan mobilnya ke sebuah gudang tua. Di sana ia mendengarkan suara Ronnie yang berteriak minta tolong. Ronnie? Ronnie. Namun setelah mengeceknya, ia hanya melihat sebuah boneka dan rekaman percakapan yang sudah dipersiapkan si penculik. Saat ia hendak keluar dari gudang itu, tiba-tiba pintu gudang tertutup dan beberapa hari kemudian pintunya kembali terbuka. Saat berada di mobil, Tuan Manohar melihat surat perintah dan sepasang seragam militer. Ternyata si penculik kembali mengancamnya. Ia diperintahkan untuk memakai seragam militer tersebut dan mengambil uang tebusan di stasiun kereta api. Pengakuan yang diberikan Tuan Manohar tidak membuat Inspektur Sarkar merubah prinsipnya. Baginya Manohar adalah tersangka, di mana DNA rokok yang ditemukan di telepon umum adalah DNA dari Manohar sendiri. Atas semua bukti dan penyelidikan yang dilakukan, pemeriksaan dilanjut dengan mendatangi ayah dan ibu Ronnie. Dari pengakuan mereka terkuaklah jika dahulunya Manohar tinggal di rumah kecil yang ada di Barakpur. Segera mereka pun ke sana. Martin melihat dinding yang menjadi latar dari foto Ronnie yang dikirimkan si penculik, dan itu sama persis dengan foto Angela di 8 tahun yang lalu. Atas semua bukti dan penyelidikan yang dilakukan, Tuan Manohar ditetapkan sebagai tersangka dengan motif mendapatkan uang tebusan. Namun hal itu belum diberitahukan kepada media sampai keberadaan Ronnie ditemukan. Sementara di sisi lain, John yang tidak berhenti mencari keberadaan si pelaku mendatangi ketua karyawan Badan Pertanahan di masa 2006 sampai 2007. Dan singkatnya, ia pun mengetahui siapa karyawan yang memiliki mobil van berwarna hitam yang pernah dilihat beberapa saksi. Mobil itu adalah milik seorang pria yang bernama Kumar. Ketika berada di sana, Kumar sempat melarikan diri darinya. Namun karena kepintaran John, ia berhasil memukul Kumar dan membuatnya mengakui perbuatannya. Kejahatan yang dilakukan Kumar ternyata bukanlah sebuah penculikan, melainkan obat-obatan terlarang. Sadar jika Kumar bukanlah orang yang ia cari, John lalu menunjukkan list nama-nama karyawan Badan Pertanahan yang pernah menyewa van itu darinya. Singkatnya, setelah yakin jika itu adalah pelakunya, John kemudian pergi ke rumahnya untuk memastikan kebenarannya. Di sana ia melihat foto seorang gadis yang sedang dirawat di rumah sakit beserta nota tagihannya. Ia juga melihat sebuah peti yang di dalamnya terdapat tas dan seragam tentara. Dan yang terpenting, saat ia menggeser cermin, ia melihat jika itu adalah latar belakang di mana Angela difoto si penculik. Di tempat yang berbeda, Martin yang tidak percaya jika Tuan Manohar adalah penculik Ronnie
melakukan beberapa penyelidikan, di antaranya memeriksa rekaman percakapan yang ditemukan Tuan Manohar sewaktu di gudang. Ia mendatangi rekannya yang merupakan seorang ahli audio untuk membandingkan apakah ada kecocokan antara rekaman penculikan Angela dengan rekaman penculikan Ronnie. Dan singkatnya, terjawablah jika itu adalah rekaman panggilan yang dilakukan secara berulang. Di mana dalam rekaman panggilan penculikan Ronnie, terdapat suara orang yang memintanya untuk mengatakan kakek. Dan suara itu sama dengan suara orang yang dimintai tebusan oleh si penculik 8 tahun yang lalu. Yang tak lain, itu adalah John. Hingga akhirnya Martin pun tersadar dengan sebuah kertas yang diberikan John ketika malam di gereja. Dan setelah ia melihatnya, terdapat nama Tuan Manohar di sana. Sementara di sisi lain, John yang masih berada di rumah itu kemudian mendengar suara langkah seseorang. Yang tak lain itu adalah Tuan Manohar yang datang bersama Ronnie dan ibunya. Di sana ia sudah bersiap dengan sebuah pisau untuk melakukan balas dendam. Namun hal itu diurungkannya karena ia ingin Tuan Manohar mendapatkan hukuman yang lebih adil. Guys, sebelum saya melanjutkan ceritanya, di sini kita sudah mengetahui jika adegan yang menampilkan John dalam mencari pelaku merupakan scene flashback sebelum terjadinya penculikan kepada Ronnie. Dan flashbacknya dimulai ketika John mendapatkan pulpen dan melakukan pencarian kepada nama-nama karyawan lalu memberinya kepada Martin. Karena sudah mengetahui fakta yang sebenarnya, Martin segera menjumpai John di sebuah kapal tua yang tak lagi beroperasi. Di sana ia melihat John yang sedang bermain bola dengan Ronnie. Bahkan Ronnie yang disuruh pulang menolak perintah itu dan lebih memilih bermain dengan John. John akhirnya mengakui jika alasan ia menculik Ronnie adalah rencana yang ia lakukan untuk menjebak Tuan Manohar agar ia mengakui kejahatannya di masa lalu. Sehingga untuk membuktikannya ia membuat cerita penculikan dengan motif yang sama. Ia kemudian meminta kepada Martin agar mempertemukannya dengan Tuan Manohar sebelum menyerahkan Ronnie kepada keluarganya. Singkatnya, setelah pertemuan itu, Tuan Manohar pun sadar akan kesalahan yang dilakukannya di masa lalu. Dan hal itu ia lakukan karena ingin mendapatkan uang untuk perawatan anaknya yang menderita serangan jantung, yang tak lain itu adalah ibunya Ronnie. Dan kematian Angela bukan ia yang membunuhnya, melainkan karena sebuah kecelakaan. Karena saat itu ketika ia ingin diserahkan kepada John, Angela malah menusuknya dengan pulpen dan kabur seketika. Namun kesalahan tetaplah kesalahan, sehingga untuk menebusnya, Tuan Manohar akhirnya mengakui kepada media jika dirinya lah yang melakukan penculikan kepada Ronnie dan Angela. Bersamaan dengan perasaan haru akan keadilan yang dirasakan John saat ini, film pun berakhir. Film Teen 2016 adalah sebuah film thriller berbahasa Hindi India yang ditulis dan disutradarai oleh Ripnu Dasgupta. Dan sebenarnya merupakan remake dari film Korea Selatan yang berjudul Moontex yang telah dirilis tahun 2013. Walaupun ceritanya sangat menarik, film ini gagal secara komersial di box office. Namun musik yang dimainkan saat film ini berlangsung mampu membawa perasaan penonton merasakan apa yang dirasakan oleh John saat mengalami krisis hati ketika kehilangan cucunya. Jadi bagaimana pendapat kalian dan berapa nilai yang layak diberikan? So, mungkin sampai di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Lebih dan kurangnya jika ada penyampaian saya yang kurang sesuai, mohon dimaafkan. Semoga kedepannya bisa lebih baik dalam menceritakan alur film India keren lainnya. Saya Ahmad pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.